Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Penonton, pemirsa, pencinta, netizen, subscriber, Padipan Gaul yang budiman, di mana berada, baik di alam gaib maupun di alam nyata. Mudah-mudahan semua diberi kerujukan, diberi kesehatan, diberi keberkahan. Selalu kami doakan yang sedang sakit diberi kesembuhan dan tidak kambuh-kambuh lagi. Dan kita semua dilindungi dari bala bencana yang sekarang terjadi hampir seluruh dunia. Dan semoga kita diberi kepahaman apa hakikat sekarang ini. Banyak bencana alam yang terjadi. Amin. Allahumma amin. Pemirsa, kali ini saya mohon izin untuk kembali buat konten yang terjadi di Nusantara. Berpijak dari konten-konten saya yang baru kemarin, yaitu diantaranya yang berjudul Nusantara Semangat Bersih-Bersih. Kemudian adanya kekuatan besar yang tidak terlihat yang berjuang untuk kemakmuran Indonesia dan untuk membongkar semua pengkhianat. Kemudian banyak lagi konten-konten saya tentang Nusantara. Kali ini saya tertarik dengan saat ini terbongkarnya skandal besar yang nyata dan sekarang ramai diberitakan. Semisal sekarang ini banyak para koruptor, pas kakap, pas besar yang terungkap. Kemudian yang sangat viral lagi sekarang ini terbongkarnya adanya pemalsuan uang mata uang rupiah yang hampirnya saya sempat takjub kalau baca beritaan, yaitu kurang lebih ada 1.000 triliun. 1.000 triliun buat sedikit, pemirsa. Ini rabaan saya mesti sudah terjadi sangat lama sekali. Dan skandal-skandal yang besar yang sekarang terbongkar pun itu saya yakin sudah berjalan lama sekali. Tapi kenapa baru saat-saat ini terbongkar? Berbekal dari konten saya berjudul tentang adanya kekuatan yang terlihat yang bekerja untuk Nusantara. Mohon izin, mudah-mudahan sekarang ini banyak terkuaknya kasus-kasus besar, ada jawabannya dan ada manfaat yang bisa kita ambil untuk menggugah, untuk meningkatkan semangat cinta tanah air Indonesia. Kali ini saya dampingi mediator saya, Bapak Hamid. Assalamualaikum, Pak Hamid. Sehat Pak Hamid? Alhamdulillah sehat. Sering jarang ketemu kita ya. Nggih. Sisipan sip terus. Nggih. Saya masuk siang, ada malam, gitu terus. Pas ini kebetulan di libur. Nggih. Nah, kita bisa konten bersama. Ini Mas Hamid. Nggih. Sekarang rame kan skandal di usia terungkap ini. Banyak kasus besar terungkap sekarang ini. Terus yang sangat rame ini kan uang dipalsukan itu. Nggih. Saya membaca ada 700 triliun, betul ya di berita ya. Nggih. Menurut akal jenengan kan nggak mungkin itu baru-baru aja kan? Nggih. Mesti udah panjang. Iya. Kok bisanya gitu loh? Kok tertutup sekarang ini? Apa iblisnya tutup moto? Siap pinjam harga jenengan? Nggih, siap. Bisa kita tahu ya. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Assalamualaikum. Dengan izin beliau. Gaib yang tahu tentang keadaan sekarang, banyak skandal penyelesaian pengkhianatan nanti Indonesia yang terbongkar. Saya mau datang ke sini masuk ke mediator saya Mas Hamid, dan ilmu yang Anda punya penyusup pengkhianat atau menipu atau tendang dilempar. Jadi yang masuk kebetulan Anda yang untuk bercerita tentang saat terbongkarnya kasus-kasus besar yang ada di Indonesia. Sama datang ke sini hadir. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Allah, silakan Allah. Jasad ukuran sesuai tubuh ini, wallah. Sesuaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kembali pada kamu sendiri. Kamu kalau bohong, penipu, otomatis kamu terbakar dengan energi. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Apun lapisamu terputus. Waalaikumsalam warahmatullahi sopan. Sebelum kita banyak dialog, tolong dibersihkan dulu tubuh yang kamu masuki ini.
dibersihkan dulu dari yang ganggu. Biar nanti tidak ganggu dialog kita. Sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Allah. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Terima kasih. Mohon maaf saya kurang sopan. Sebelum kita banyak dialog, sesuguhi Anda mau? Silahkan. Ya Allah. Suguhan minuman, makanan apapun yang dia suka muncul banyak dua Allah. Silakan dinikmati dulu. Taruh senjatanya aman di sini ada. Insyaallah aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Diminum, kalau merokok ada juga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Saya juga minum. Bismillahirrahmanirrahim. Mau merokok? Nanti saja. Terima kasih. Waalaikumsalam. Selamat datang tempat saya. Mohon maaf. Yang masuk untuk teman saya ini golongan apa? Saya golongan jin. Dari golongan jin. Mohon maaf. Tadi dari mana dan bagaimana prosesnya bisa masuk untuk teman saya ini? Saya berasal dari luar Pulau Jawa. Siap, nggih. Saya tadi dipanggil dari golongan cahaya untuk datang ke tempat ini, masuk ke raga anak ini. Sebenarnya tadi golongan cahaya mendatangi tempat saya. Seharusnya panglima saya yang datang ke tempat ini. Tetapi karena saya tidak rela jika panglima saya meninggalkan tugasnya, izinkan saya yang datang ke tempat ini. Siap. Oke. Mohon maaf, secara umur manusia berapa tahun? 60 tahun. 60 tahun, masih muda. Ya. Tak panggil Mas kalau begitu, mau? Panggil nama saya saja. Siapa namanya? Rahwa. Panggil Rahwa ya. Nanti gak sopan saya, Rahwa. Tidak apa-apa. Begini Rahwa, dari apa yang disampaikan Anda dari luar Pulau Jawa, tetap Nusantara ya? Ya, Nusantara. Nusantara. Untuk pulau disebutkan pulaunya? Tidak usah. Tidak usah. Terus posisi Anda tadi mengatakan yang disuruh itu panglima jenengan, tapi ada yang turun. Anda sebagai apa di situ? Saya di tempat saya. Saat ini saya diizinkan untuk mengemban tugas di tempat saya sebagai pimpinan tertinggi. Masya Allah, terima kasih sekali. Terus sistem bagaimana terus keislaman panjenengan, Rahwa? Keislaman saya diislamkan seorang tokoh yang dimana tokoh tersebut adalah beliau yang dahulu kala menjadi pahlawan di kota tersebut. Allahu Akbar. Yang saat ini, alhamdulillah, beliau ikut jajaran beliau, Sang Hyang Nur Cahyang Nirwana. Disitulah beliau diizinkan untuk mengemban tugas, untuk mengajak dari golongan-golongan, entah itu jin, siluman, yang ada di kota tersebut untuk ikut muslim. Siap, okay. Disitulah keislaman saya. Siap. Dari apa yang Mbak sampaikan, keislaman Anda oleh seorang tokoh yang sekarang diizin lagi untuk itu beliau begitu. Benar. Beliau secara jet manusia dan nggak ada beliau ya. Sudah tidak ada. Maaf. Tak bayangkan ini betul beliaunya? Allahu Akbar. Ya sangat terang sekali yang gelar skala dunia manusia sebagai pahlawan nasional. Ya. Walau ala bisawab.
Memang juga banyak mendengar bahwa sekarang juga banyak pahlawan Nusantara yang sudah berjuang lagi kan begitu untuk Nusantara ini. Saya boleh diminum, Rahwa. Ya, Saya boleh diminum. Ini masih bahas diri sampean Rahwa ya, terus keislaman panjenengan tak bahas dulu. silahkan. Kejadian itu berapa tahun yang lalu dapat di Islam panjenengan? Keislaman saya Hmm, sekitar 7 tahun yang lalu. Masya Allah. Dan pertempuran? Tidak. Tidak. Nah, 7 tahun yang lalu dunia manusia. Sebelum itu masih fasik berarti kan? Saya masih fasik. Apa yang diperbuat ketika masih fasik, Rahwa? Saya beserta pasukan-pasukan saya Heeh. tidak berbuat untuk menyelewengkan golongan manusia. Hmm. Saya hanya menjaga saja. Dan beserta pasukan-pasukan saya. Masya Allah. Ini menjaga sesuatu yang bagus. Ya, Apa kira-kira itu? tidak perlu disebutkan. Jangan senyum-senyum. Aku begini orangnya Rahwa ya, jangan marah ya. Tidak. Insya Allah Anda bisa melihat apa yang diuap akal saya kan. Saya tahu. Tapi antara itu kira-kira ya. Ya, Allahu Akbar. Wallahu a'lam bishawab. Dari beliau itu kalau nggak salah. Dari tokoh tadi. ya, Allahu Akbar. Gini Mas Rahwa. Berarti ada Nusantara. Kita bersyukur sama-sama. Mudah-mudahan di istiqomah ikut beliau ya. Insya Allah. Berjuang semangat. Ini Mas Rahwa. Saya pernah dialog seperti ini tentang Nusantara. Bahwa mereka mengatakan ada kekuatan yang besar di Nusantara yang terlihat yang bekerja untuk Nusantara di dunia dan menghukum para pengkhianat itu. Kemudian semangat Nusantara untuk bersih-bersih dari para pengkhianat gitunya. Dan ternyata sekarang ini banyak hal penyelewangan yang terungkap. Padahal itu besar skalanya. Terus akal logika saya manusia nggak mungkin dilakukan 1-2 bulan, setahun 2 tahun. Itu panjang sekali. Dulu kok tertutup begitu rapat, bahkan nggak tercium oleh siapa-siapa. Nah sekarang ini dengan mudahnya bisa ketahuan. Aku yakin kami di dunia manusia juga diberi bekal akal pikiran untuk belajar untuk keilmuan tertentu. ya, Tapi kadang akal ilmu yang di manusia ini kadang mentok gitu-gitu aja. ya, Ketemu jalan buntu lah. Nah, aku juga pernah bertugas masalahnya. Dengan akal keilmuan yang punya ini mentok begitu aja. Buntu, gak ada jalan keluarnya. Gak ada penyelesaian. Nah, sekarang ini kok begitu mudahnya hal-hal yang besar itu sekarang terkuak. Dan begitu mudahnya petugas dari segi manusia ini bisa menemukan bukti dan jalur-jalurnya. Itu suatu kebetulan kah? Atau ada sesuatu kah yang bekerja membantu mereka? Aku mohon pada izin beliau, Mas Rahwa yang ke sini. Silakan ceritakan apa yang saya tanyakan tadi. Silakan Mas Rahwa. apa yang kamu tanyakan itu tidak ada yang namanya kebetulan. Oh siap. Oke. Proses demi proses itu berlangsung sampai saat ini. Di mana di dalam jasad manusia itu pasti juga ada yang membantu. Entah orang itu memilih bantuan dari golongan iblis atau meminta bantuan dari golongan cahaya yang diperintah Allah untuk membantu manusia. Siap. Itu adalah jalan yang harus ditemui golongan manusia agar manusia itu dibantu dari golongan cahaya. Tetapi manusia yang mengandalkan akal pikirannya, seolah-olah manusia itu pintar, manusia itu cerdas, manusia itu bisa berdebat dengan manusia pintar yang lainnya. Manusia itu tidak mau kalah. Tentunya manusia itu harus dipertanyakan golongan apa yang membantu di dalam tubuhnya. Dan yang saya lihat, orang-orang yang mengandalkan akal pikirannya, yang mengatasnamakan bahwa mereka sudah mempunyai pangkat di dalam sistem pembelajaran yang telah dipelajari sampai saat ini. Saya melihat yang di akal pikirannya
yang menyelimuti jasad dalam dirinya, itu adalah energi golongan iblis. Dan pasti akal, pikiran, kecerdasan yang dimiliki manusia itu adalah golongan iblis. Di dalam proses-proses yang saat ini terjadi di Nusantara, entah itu orang yang berkhianat, mengkhianati bangsa, orang yang tidak bertanggung jawab, menyelewengkan apa yang ada di dalam jasadnya, menyelewengkan ilmu yang ada di dalam jasadnya, dan apapun kemaksiatan, kedoliman manusia saat ini di Nusantara, sudah waktunya, sudah masanya, mereka akan hancur, mereka akan terbuka, mereka akan ketahuan kedok-kedok yang dimiliki di dalam jasadnya. Orang yang baik akan dibantu dari golongan yang mempunyai energi positif untuk mengungkap kejahatan. Dan orang-orang yang di dalam dirinya mengkhianati bangsa, merugikan bangsa, golongan-golongan yang ada di dalam jasadnya saat ini akan berperang besar. Berperang besar di antara golongan yang muslim dan golongan malaikat. Di dalam peperangan-peperangan tersebut, saya sudah banyak melihat bahwa golongan yang mempunyai energi positif, alhamdulillah, diizinkan untuk mengungkap kejahatan-kejahatan yang dilakukan manusia-manusia yang ingin merugikan bangsa Indonesia ini. Salah satu yang saat ini di dunia manusia sedang ramai memalsukan uang. Itu adalah salah satu. Yang lainnya sebenarnya banyak yang sudah terungkap maupun yang akan terungkap. Manusia akan melihat bahwa manusia yang dulu kala ahli debat, koar-koar soal bangsa, bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang bobrok, bangsa yang hancur, bangsa yang banyak pengkhianatnya. Mereka justrulah orang yang akan berkhianat di dalam bangsa Indonesianya. Mereka akan terungkap jadi diri mereka saat ini. Dan proses-proses inilah akan berlangsung sampai waktu yang tidak akan diketahui. Kehancuran bukan hanya di dalam jasad manusianya saja. Tetapi apa yang dimiliki manusia yang selama ini merugikan bangsa, itu juga akan hancur. Termasuk dari salah satu manusia yang merugikan bangsa Indonesia saat ini. Mereka saat ini terungkap bahwa orang tersebut memalsukan uang ataupun merugikan bangsa. Kejadian tersebut saat ini terungkap. Pasti sudah melalui proses-proses yang sangat panjang. Di mana dahulu kala orang itu membuat rencana licik sampai keberhasilannya mencetak uang yang dikatakan manusia itu sangat banyak sekali. Itu pasti ada proses tertentu. Dan pasti ada goib-goib yang membantu di dalam jasadnya tanpa sepengetahuan orang itu. Karena sejatinya manusia itu adalah manusia yang dimana akal pikirannya digunakan untuk mempelajari sastra dan yang lain sebagainya yang dinamakan manusia cerdas. Tetapi manusia itu salah menggunakan akal pikirannya untuk merugikan bangsa. Di mana manusia dahulu kala saat membuat sampai berhasil membuat sebanyak uang yang dikategorikan di dalam manusia saat ini adalah uang yang sangat banyak sekali. Mereka pasti ada yang membantu.
yaitu golongan iblislah yang membantu. Energi golongan iblislah yang membantu selama ini mereka. Bukan hanya dari nama Andi saja. Tetapi nama Andi yang lainnya, itu pasti ada yang membantu. Di mana golongan tersebut juga yang membantu dari golongan iblis. Ya, dulu ketika mereka membuat uang palsu itu tidak ketahuan. Ya, tidak apa-apa. Itu adalah proses. Di mana supaya manusia yang ada di Nusantara, bangsa Indonesia ini, terbuka saat ini. Bahwa negara Nusantara tidak bisa diremehkan di dalam sistem pemerintahan yang saat ini berdiri. Proses terkuaknya uang palsu ini juga ada kaitannya dengan peperangan golongan kami dan dengan golongan iblis. Mau manusia yang lainnya itu tidak percaya, itu hak mereka, tidak apa-apa. Yang terpenting dari golongan kami menjalankan tugas, menjalankan amanah kami dengan baik, dan hasil dari perbuatan kami, insya Allah nanti akan dinikmati di dalam bangsa Nusantara ini. Itu pasti. Siap. Terkuaknya uang palsu itu pasti akan terungkap yang ada di belakangnya, dan pasti akan terungkap kejadian-kejadian yang menyambung dengan uang palsu tersebut. Entah itu yang menyangkut agama, entah itu menyangkut pemerintahan, itu pasti tersambung semuanya nanti, akan terbuka semuanya. Allahu Akbar. Dulu mereka percaya bahwa dengan teknologi yang mereka miliki, dengan akal kecerdasan yang mereka miliki, apa yang dilakukan tidak akan terendus. Mereka hanya mengandalkan akal pikirannya saja. Tetapi mereka tidak tahu bahwa golongan-golongan gaib yang ada di sana, itu semua juga bekerja membasmi angkara murka, membasmi kejahatan, termasuk uang palsu ini. Dan nantinya tokoh-tokoh yang berkhianat di dalam bangsa ini itu akan terbuka semuanya. Terima kasih Mas Rahwa. Minum dulu Rahwa. Biar santai Mas Rahwa ya. Merokok silakan Rahwa. Ya. Alhamdulillah. Izinkan saya merokok. Silakan, monggo lengkap. Bismillah. Sama-sama Nusantaranya kita merokok. Sambil Mas Rahwa menikmati suguhan saya, dari apa yang Mas Rahwa sampaikan tadi, saya berusaha merefresh. Kalau salah-salahkan Mas Rahwa ya. Ya. Nah, siap. Dari apa yang Mas Rahwa sampaikan tadi, Anda menyampaikan di golongan manusia ini, orang-orang yang belajar tentang keilmuan, kepintaran sampai jenjang pangkat tertentu, itu saat ini banyak dikuasai golongan petani kalau begitu. Benar. Memang ini kenyataannya di dunia manusia, seperti aku ini melihat pemberitaan, fakta ini memang bahwa pengkhianat-pengkhianat yang ada di Indonesia dilakukan oleh orang-orang yang punya kepandaian luar biasa. Mereka punya titel, punya pangkat, karena juga lulusan daripada suatu universitas perguruan tinggi. Betul itu? Benar sekali. Allah. Justru ini mereka pelaku-pelakunya. Kalau orang bawah macam kami ini bisalah apa? Ya? Kami tidak punya kekuasaan, tidak punya akses, bahkan pegang uang yang banyak jarang-jarang. Dan memang fakta itu saat ini yang mengganggu Nusantara memang orang-orang yang seperti itu. Pandai otaknya, titelnya tinggi, jenjang kepangkatan tinggi juga, lulusan daripada suatu jenjang keilmuan yang tinggi juga, kan begitu fakta itu kan. Ya. Nah, itu juga terus ini orang-orang yang saat ini suka berkoar-koar, katanya dia paling merasa nasionalisme, paling sok membela negara. Kenapa kamu bisa mengatakan mereka juga satu di antara para pengkhianat? Berceritakan. Saya bisa berbicara seperti itu. Karena golongan kami juga banyak yang diizinkan
untuk bertugas. Entah itu mengikuti gerak-gerik dari orang yang mengkhianati bangsa. Allahu Akbar. Kemudian mengungkap jadi diri manusia-manusia yang seolah-olah jiwanya adalah jiwa nasionalisme. Kami banyak yang diizinkan bertugas di dalam hal seperti itu. Oh, siap. Okay. Maka dari itu kami bisa melihat bahwa orang-orang yang mengatakan bahwa negara ini adalah negara yang hancur jika negara ini dipimpin dari seorang tokoh ini, tokoh ini, tokoh ini. Tetapi kenyataannya tidak. Negara Nusantara yang saya lihat pembangunan tetap berjalan. Ekonomi semakin membaik. Jiwa nasionalisme orang-orang di Nusantara juga semakin tergugah. Semakin baik. Ya, ada kalanya yang dinamakan proses baik, itu pasti ada proses kehancuran dari menuju proses baik tersebut. Itu adalah hal yang sangat wajar. Siap. Tetapi tujuan dari proses tersebut adalah tujuan untuk memakmurkan bangsa Indonesia, bangsa Nusantara ini. Terus kemudian dari apa yang Mas sampaikan tadi, saya punya kesimpulan macam begini. Kalau orang-orang pengkhianat bangsa yang seperti Rahwas sebutkan tadi, kalau dulu mereka bebas bergerak, seolah nggak terungkap, seolah mereka nggak tercium, nggak ketahuan kejelekan mereka, itu karena tebalnya lapisan iblis yang membantu mereka begitu. Benar sekali. Karena tebalnya golongan energi negatif yang membantu mereka, sehingga mereka seolah nggak terdeteksi, nggak ketahuan begitu. Ya. Nah, terus kemudian sekarang ini akan diizinkan Boeb yang udah Muslim macam Anda untuk berperang melawan iblis mereka, sehingga mereka mulai tipis perlindungan dari iblis, sehingga mereka gampang ketahuan begitu. Tebal tipisnya energi golongan iblis yang ada di dalam jasad manusia. Kami tidak bisa bilang bahwa jika golongan iblis itu tipis, bisa dikalahkan. Jika golongan iblis itu masih tebal, tidak bisa dikalahkan. Di dalam dunia gaib, itu tidak bisa diretorika di dalam akal pikiran manusia. Tetapi alhamdulillah, di dalam waktu saat ini, keilmuan kami, energi kami, power kami diizinkan untuk bisa mengalahkan golongan-golongan energi hitam yang ada di dalam jasad manusia-manusia yang berkhianat terhadap bangsa Nusantara ini. Masya Allah. Ya karena efek itulah sehingga borok-borok, kedok-kedok mereka mulai terbongkar sehingga gampang ketahuan begitu. Ya. Allahu Akbar. Memang fakta saat ini banyak sekali, karena besar sekali ketahuan. Ya rame, ya tingkat organisasi juga lagi rame, yang tingkat korupsi mengambil hak apa juga rame, ketangkap semua. Terus ini yang Mas sebutkan tadi spesifik masalah pemalsuan uang yang begitu banyak. Ternyata juga ada golongan Anda yang berperan begitu ya. Nah, cuma peran tidak hanya golongan kami saja. Siapa golongan yang Muslim lah istilahnya. Golongan yang baik, ada yang dari cahaya, dari golongan jin Muslim, golongan roh mungkin begitu juga kan? Betul? Nah, itu. Tetapi bukan hanya dari golongan yang kamu sebut saja. Termasuk dari kalian inilah. Bagaimana? Dari doa-doa kalian inilah yang bisa memperkuat energi positif yang ada di dalam golongan yang bertugas saat ini. Allahu Akbar. Wallahu a'lam bishawab itu semua. Jadi tidak usah kamu gentar bahwa kamu tidak bisa melawan dari orang-orang yang mempunyai jabatan tinggi, mempunyai pangkat tinggi, mempunyai akal pikiran yang cerdas. Doa yang menyambung itu akan mengalahkan mereka-mereka yang angkuh terhadap dirinya yang seolah-olah dirinya adalah kuat. Bisa ada yang membentengi mereka.
entah itu kebal hukum, ataupun yang lain sebagainya. Semuanya bisa dikalahkan dengan perjuangan doa. Doa dari kalian semuanya. Walau bisawab itu semua atas kehendak Allah, Mas Rahwa ya. Ya, Nah, ini terus lebih khusus yang kamu ceritakan dari kamu asal mau saya bertugas, kamu mesti banyak tahu tentang adanya pemasukan uang yang begitu banyak. Ini yang menarik buat saya. Dari segi akal manusia pun tidak mungkin uang begitu banyak kok baru dilakukan baru setahun 2 tahun dan sekarang ketahuan, nggak mungkin. Itu mesti panjang ceritanya, ya. dan tokoh-tokoh yang terlibat juga banyak ceritanya insya Allah, dan tujuan mereka juga banyak. Apa di antara mereka tujuannya? Tidak usah nyebut tokoh siapa, Ya. Mas Rahwa, tapi kira tujuannya apa sebenarnya? Apakah sekedar mereka ingin kaya, punya uang, ataukah ada tujuan lain? Mungkin mengganti sistem negara ini atau merobohkan negara ini. Boleh cerita, Mas Rahwa? Tujuan utama mereka kaya itu adalah hal yang wajar. Karena manusia itu menciptakan uang palsu yang sangat banyak sekali. Tetapi tujuan utama mereka tidak untuk kekayaan saja. Tetapi di balik mereka menciptakan uang palsu adalah untuk menciptakan huru hara ekonomi yang ada di dalam bangsa Nusantara ini. Itu satu. Siap. Kamu tahu teroris? Siap, tahu. G. Suka bikin kacau senam agama itu, Bu ya? Ya. Siap. G. Mereka akan ketahuan jika orang yang menyelidiki adalah orang yang benar. Orang yang benar-benar bertanggung jawab. Mereka akan mengetahui. Mereka bertujuan untuk mendanai entah itu pembuatan apa yang ingin dilakukan teroris. Bukan hanya di bangsa Nusantara ini saja. Tetapi orang-orang yang membuat uang palsu tersebut itu mempunyai jaringan yang luas. Bukan hanya di Nusantara saja. Mereka saling menyambung. Mereka mendanai orang yang membuat huru hara di dalam agama Islam yang ada di Nusantara ini ataupun yang ada di luar dari Nusantara ini. Astagfirullahaladzim. Kamu pasti tahu orang yang berperang dengan saudara muslim kita, negara Palestina, yaitu negara Zionis Israel. Siap. Itu ada jaringan yang tersambung dengan uang palsu tersebut. Astagfirullah, la haula wala quwata illa billah. Terus? Dan di mana? Di dalam sistem pemerintahan. Jika mereka sudah seolah-olah berhasil, rencana mereka berhasil total, mereka bisa berpikir menggulingkan, menggerakkan massa untuk membuat huru hara dalam menggulingkan pemerintahan yang saat ini berdiri dan pemerintahan yang sudah berlalu. La haula wala quwata illa billah. Itu ada kaitannya. Oh. Iya. Jadi menurut tanggapan saya, untuk jadi kaya wajar manusia. Ya. Tapi dengan uang begitu banyak jelas mesti arahnya ke negara gitu kan. Ya. Ingin bikin huru hara ekonomi, mungkin biar ekonomi lumpuh lah. Karena itu kan jadi mata uang nggak laku kan gitu, kebanyakan uang. Sistem ideologi ternyata juga nyambung ke sana. Ideologi maksudnya dasar negara itu loh. Ya. Nah, sampai pedoman negara itu kadang kan di bawah ada dasarnya itu kan. Kalau sekarang kita mau sistem Pancasila seperti itu udah terbangun, udah bagus, tapi ada pihak-pihak lain ingin merubahnya begitu. Benar sekali. Itu ada hubungannya, betul? Ada hubungannya. Sampai ke Zionis ada hubungannya? Ada. Loh, antara Zionis dengan mereka yang sekarang-karang ingin merubah di negara itu kan berlawan ideologi. Ya? Di pandangan manusia. Pada manusia kan? Ya. Antara yang sekarang bertempur mengganggu Palestina jelas Zionis. Kemudian kita ini kan lain pandangannya. Mereka berjenggot, batuknya hitam, ya itu mereka fasih. Bicara soal agama, lo kan berbeda itu, kenapa bisa nyambung? Kenapa saya bisa bilang menyambung dengan jaringan yang memerangi saudara kita? Orang yang menjadi dalang utama, yang ketahuan saat ini,
orang itu bisa disebut di dalam dunia manusia adalah mempunyai jabatan doktor. Itu di dalam pandangan manusia. Dan di mana di dalam pandangan manusia yang sudah mempunyai jabatan seperti itu, pasti mengandalkan akal, pikiran, ideologinya di dalam pikirannya. Siap, nggih. Mereka itu seolah-olah mengetahui segala hal tentang Indonesia, tentang agama, tentang apa yang ada di dalam agama. Tetapi mereka itu mudah digulingkan. Mudah pikiran mereka diacak-acak oleh negara yang lebih pintar yang ada di luar dari Nusantara. Orang yang ada di luar Nusantara yang memerangi saudara muslim kita ataupun yang membantu Zionis Israel itu lebih pintar dibanding daripada dalang yang membuat uang palsu tersebut. Sekali mereka berkata, orang yang menjadi dalang membuat uang palsu, ini pasti akan berbelok apa yang menjadi pandangannya. Mereka akan tercuci otaknya. Sehingga apa yang dikatakan di dalam jaringan yang memerangi saudara kita, itu akan masuk di dalam akal, logika, pikiran yang menjadi dalang uang palsu tersebut. Oh siap, ya, jangan terlalu dalam. Nanti insya Allah petugas dari Nusantara dari segi manusia akan dibimbing terus oleh golongan semacam Anda begitu ya? Ya. Mudah-mudahan petugas-petugas dari Nusantara diberi kekuatan, beri bimbingan, diarahkan untuk menemukan orang-orang pihak-pihak mana yang memang sengaja ingin mengganggu Nusantara begitu kan? Iya. Terus ini dari apa yang Rahmat ceritakan, dari semua mereka yang berkhianat terhadap Indonesia, itu orang-orang yang punya pangkat, punya ilmu pengetahuan, punya titel, bahkan lulusan daripada perguruan-perguruan tinggi, dan mereka pandai bernarasi, mereka pandai berpidato, itu mereka selama ini diselimuti dari golongan kegelapan. Kemudian alhamdulillah sekarang golongan Anda, goib yang muslim, baik itu golongan roh, golongan cahaya, golongan siluman, jin yang jadi muslimkan, itu diizinkan untuk bergerak mengikis mereka semua kan begitu. Kalau aku bilang, kalau beritanya, siapa yang merupakan golongan Anda untuk bertugas bila seperti itu? Beliau, pimpinan kami. Siapa itu? Beliau, Sang Yang Nur Cahyani Nirwana. Betul? Siapa itu? Beliau itu? Yang saya sebutkan itu hanyalah gelar di alam gaib. Tetapi beliau itu adalah manusia nyata. Manusia nyata. Ya makanya aku heran. Kalau golongan gaib yang merentangkan golongan gaib itu wajar. Tapi kan kenapa kok sampai naik ke tingkat manusia? Berarti kan ada suatu hubungan antara apa tadi itu manusia sama golongan Anda. Anda bercerita sebuah gelar, berarti ada manusianya kalau begitu? Ada. Oh, Allahu Akbar. Jadi kalau Anda bergerak untuk membersihkan daripada negatif Nusantara ini, sehingga sekarang ini banyak skandal besar tokoh UKP itu ada perintah beliau begitu? Benar sekali. Allahu Akbar. Kami tidak akan bergerak. Kami tidak akan menjalankan tugas selain dari perintah dan arahan dari pasukan-pasukan beliau. Masya Allah. Terus ini, saya ulangi lagi. Dari orang-orang yang selama diselimuti kegelapan, sehingga mereka terang-terangan dan punya niat tidak baik buat Nusantara, sekarang dikikis habis oleh golongan Anda seperti itu. Ya? Ya. Itu ada perintah beliau begitu ya? Benar. Nah, terus ini, Rahwa, apa ya Anda tahu soal aku pernah mendengar nama Semune Budak Kasungsan bercerita. Aku tidak tahu dan tahu nama apa itu, gelar kah atau julukan kah atau itu satu jasad sebenarnya dengan tadi? Saya tidak mempunyai hak untuk menjawab apa yang kamu tanya. Oh begitu. Soalnya aku juga pernah mendapat suatu cerita
Carut Marut Nusantara ini akan datangnya Sungsang untuk membenahi gitu loh. Sebenarnya Ah, saya paham, saya maksud, hmm. saya mengerti Siap. apa yang kamu tanyakan. Tetapi di dalam dunia gaib itu ada aturan yang bisa saya jawab sesuai dengan kategori kami golongan gaib. Siap, salah, saya minta maaf Rahwa. ini kan masuk ranah Nusantara masalahnya gitu Saya loh. tahu. Memang carut marut kenyataannya kan banyak pengkhianat itu. Nah, ada dia bergelar itu juga untuk membersihkan. Ya, Anda lebih tahu tapi misalnya mungkin yang lain lagi dia akan bongkar kan gitu. Dan juga andai kata diomongkan pun orang tidak percaya kan gitu. Tidak percaya. Nah, kan dan gitu. Bahkan hanya keluar kata cacian saja. Tidak apa-apa, memang itulah dunia manusia. Tidak apa-apa. Dan kenyataannya sekarang ini banyak petugas-petugas bentuk manusia di Nusantara yang betul bertugas dengan benar kan begitu? Benar. Nah, ada itu memang ya sekarang ya. Ada. Dan itu di bawah apa arahan, di bawah bantuan dari Kelurahan Panjenengan. Dan Anda bisa melihat tanpa sepengetahuan orang yang menjalankan sistem pemerintahan di negeri ini. Kami bertugas, entah itu mendampingi jasadnya, di dalam jasadnya atau di luar jasadnya. Kami diizinkan, teman-teman kami diizinkan untuk bertugas, membimbing dari manusia-manusia yang benar-benar menjalankan tugas sebaik mungkin untuk memperbaiki Nusantara ini. Walau beliau nggak paham juga, nggak tahu soal itu. Ya. Allahu Akbar. Oke. Terima kasih Mas Rawa. Apa yang saya ingin tahu tentang keadaan sekarang ini, banyak skandal besar yang terungkap. Ternyata juga memang ada campur tangan daripada yang Muslim atas perintah beliau untuk bekerja. Walaupun nggak diketahui oleh bentuk manusia, tapi faktanya sekarang skandal besar yang ingin menghancurkan Nusantara sudah terkuak semua. Kan begitu, bukti nyata bahwa Nusantara ini ada kekuatan yang tidak terlihat yang bekerja kan begitu. Ini adalah awal. Baru awal ini. Allahu Akbar. Berikutnya kayak apa nanti Mas Rahmat? Hah? Apa orang-orang yang makan uang haram itu langsung sakit, mati? Mungkin enggak. Kalau nunggu pengadilan manusia berat. Proses. Itu pun ada yang bela. Kan gitu sistem manusia itu. Udah tahu salah, ada pembela sidang bertahun-tahun gak rampung-rampung. Kadang-kadang juga malah buang-buang tenaga. Bagaimana kalau seumpama ada diizinkan untuk menghabisi secara itu, entah bentuk penyakit apa, mungkin tidak itu betul? Mungkin, ya. Dan itu sudah banyak yang terjadi. Allahu Akbar. Saya tidak bisa menyebutkan tepatnya di mana, kepada tokoh siapa. Itu bukan koridor saya. Iya, karena sekarang nggak muncul lagi di YouTube. Sekarang orang dapat geletak itu kelihatannya ya. Lebih cocok, lebih cakep. Udah, terima kasih. Sebelum kita berpisah, ini mau share di dunia manusia. Kebetulan kita tinggal di Nusantara. Untuk membangkitkan semangat cita tentang air Nusantara, apa yang bisa Rahmat ceritakan? Ayo. Untuk membangkitkan cinta kita terhadap tanah air Nusantara ini. Itu sebenarnya mudah. Di mana jika di dalam diri kita semakin hari, detik demi waktu, memperbaiki ibadah, memperbaiki iman kita, membersihkan lahir batiniah kita, cinta tanah air diri kita terhadap bangsa ini, tanpa kita minta, itu pasti akan tumbuh dengan sendirinya. Tetapi jika di dalam diri kita semakin banyak kemaksiatan yang kita lakukan, semakin banyak perbuatan jahat yang kita lakukan, bahkan untuk cinta tanah air, itu tidak akan bisa tertanam di dalam diri kita. Yang ada hanyalah cacian, pikiran negatif terhadap
keburukan-keburukan yang akan terjadi di dalam bangsa ini. Tetapi semakin kita membuat energi positif di dalam diri kita, di dalam keluarga kita, di dalam lingkungan kita, bahkan lebih luas lagi. Bukan hanya di dalam diri kita saja yang akan timbul cinta tanah air, tetapi yang mendapatkan energi positif, yang di dalam energi positif kita muncul, itu pasti akan luas dan akan dirasakan, akan bisa menimbulkan perbuatan-perbuatan yang positif yang akan dilakukan di dalam jasad kita juga. Itu ya, jadi intinya perbaiki diri gitu ya. Perbaiki rohani kita, dan alhamdulillah kalau rohani kita bersih dari kegelapan juga mudah berbuat baik begitu ya. Cinta tanah air. Itu bukan hanya sebatas kata-kata saja. Saya cinta tanah air. Tidak. Tetapi apa yang bisa kita lakukan terhadap bangsa ini? Siap. Terima kasih Mas Rahwa. Apa yang Anda sampaikan soal saya maksud, mudah-mudahan ini tetap berlanjut, Nusantara bersih-bersih begitu ya. Golongan Anda sudah berjuang, walaupun goib seperti itu. Termasuk para pahlawan itu juga berjuang lagi kan begitu. Cuma kadang manusia yang nyata di Nusantara ini kadang mengeluh terus kan gitu. Tidak apa. Ya itu proses, tidak apa-apa. Kami juga dulu ngalami seperti itu pasang surut, tapi mudah-mudahan disentuh istiqomah, dan Mas Rahwa juga. Terima kasih, saya kembali ke sana, saya kurang sopan. Jatamu dibawa, jangan lupa, terus suguhan dihabiskan, rokok dibawa, silakan untuk teman di sana. Silakan dihabiskan. Bawa nanti bagi sana. Jatahnya bawa, terima kasih, salam. Saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah bawa jeleknya subhanallah. Res? Piro lagi? Dua ya apa? Alhamdulillah pemirsa, demikian obrolan saya dengan goib yang masuk ke Mas Hamid yang ngakunya dari golongan jin, yang bercerita tentang ini. Saat ini banyak skandal besar yang mengganggu Nusantara saat ini terungkap. Seperti itu prosesnya. Kalau ingin paham, diulang-ulang lagi. Yang miris adalah terbongkarnya pemalsu uang yang begitu banyak. Ternyata pada orang rapi terus semua itu ya. Mereka biasanya juga berjenggot ya. Hitam. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ingin paham, jangan disimak. Tidak usah menunjuk kemana-mana, koreksi diri kita pribadi. Sudahkah kita berbuat baik untuk Nusantara, atau berbuat baik untuk diri kita pribadi dan untuk keluarga, kan gitu. Pemirsa, semua kejadian yang terjadi di dunia ini sudah ditakdirkan dan ditetapkan Allah. Allah menghendaki pasti akan terjadi, walaupun semua makhluk dan orang-orang yang pintar itu menolaknya. Termasuk konten saya kali ini. Apabila ini suatu kebenaran, itu mutlak dari datangnya karena tentang Allah, tidak kekurangan, kesalahan itu karena kebodohan dan kelemahan kami yang di sini. Semoga manfaat, tetap semangat Nusantara. Salah kata, salah ucap, salah sikap, mohon maaf kami. Terima kasih. Wassalamualaikum. Rahayu, rahayu, rahayu.